Sahabat The Lawyer Channel dimanapun berada, saya menyapa sahabat dimanapun dalam satu topik memberikan pendapat hukum. Karena ada satu pertanyaan kepada saya sahabat, apakah seseorang yang diancam dengan hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP. Pertanyaan itu muncul sahabat-sahabat atas viralnya kasus kematian almarhum Brigadir J, yang mana banyak masyarakat menginginkan atau melihat putusan nanti bahwa para pelaku pembunuh berencana pasti akan dihukum dengan hukuman mati. Harapan masyarakat ini tentu kita apresiasi sahabat-sahabatku dimanapun berada. Namun The Lawyer BTL Channel ingin memberikan satu pendapat yang objektif sahabat-sahabat. Apakah yang menyebabkan di dalam praktek peradilan terdakwa pembunuhan berencana yang diancam dengan pasal 340 KUHP dan 338 pada endingnya atau pada akhirnya tidak selalu dihukum dengan vonis hukuman mati. Bahkan ada yang divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ada pula yang divonis dengan pidana penjara selama 20 tahun. Sahabat-sahabatku, jika kita melihat putusan yang seperti yang saya sampaikan tadi, akan banyak orang berteriak dan beranggapan ada sesuatu hal yang menyebabkan seorang yang diancam dengan hukuman mati namun divonis misalnya dengan seumur hidup atau dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Pandangan dari yang menganggap putusan tersebut tidak benar dan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, tidak selamanya pandangan itu benar sahabat-sahabat. Karena seringkali sahabat-sahabat di dalam praktek ada cara atau ada upaya yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya agar klaimnya yang diancam dengan hukuman mati bisa diberikan hukuman yang lebih ringan, apakah seumur hidup atau 20 tahun. Beberapa sahabat-sahabat yang menjadi cara atau trik yang dilakukan oleh penasihat hukumnya atau oleh terdakwa, yang menurut The Lawyer BTL Channel ada beberapa poin yang dilakukan agar bisa mendapat hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. 1. Terdakwa yang diancam atau dituntut nanti dalam suatu tuntutan dengan ancaman pidana mati, maka dia bisa melakukan beberapa hal sahabat-sahabat. Yang pertama, dia harus berani dan gentle memohon ampun kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Yang kedua sahabat-sahabat, terdakwa atau tertuntut pidana mati harus berani dengan tegas dan gentle mengaku dan meminta maaf terhadap keluarga korban, terhadap negara, terhadap masyarakat,
karena perbuatannya telah merenggut nyawa orang lain dengan sadar dan dengan berencana. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, ini boleh dilakukan atau tidak, bahwa terdakwa atau tertuntut pidana mati bisa melakukan upaya pendekatan terhadap keluarga korban atau ahli warisnya, misalnya dengan memberikan uang duka. Setelah meminta maaf, maka ditindaklanjuti dengan memberikan uang duka dan melakukan upaya adat istiadat untuk menebus kesalahannya dan memohon agar diberikan ampun dan maaf oleh keluarga korban dan oleh masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian sahabat-sahabat, bahwa yang keempat, terdakwa atau tertuntut dengan pidana mati, agar bisa dikurangi hukumannya, dia pun harus bersedia dengan merendahkan hati dan dirinya untuk mau menjadi orang yang baik, orang yang menggunakan masa-masa tahanan atau masa-masa melakukan hukuman sebagai terpidana, berjanji untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan di hadapan siapapun. Maka dengan keempat poin ini, sahabat-sahabat, dengan didorong oleh doa yang sungguh-sungguh, maka terdakwa atau tertuntut dengan tuntutan hukuman mati ada kemungkinan akan mendapatkan hukuman yang ringan. Artinya ringan dari pidana mati, yaitu dengan pidana penjara seumur hidup dan minimal dengan pidana penjara 20 tahun. Itulah sahabat-sahabat pendapat The Lawyer Bethel Channel. Sehingga ketika nanti suatu putusan terhadap perkara-perkara yang didakwa dengan pembunuhan berencana, baik yang viral maupun yang tidak viral, apabila kita menemukan hukuman menjadi hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun, itulah yang membuat pertanyaan tadi bisa terjawab, bahwa tidak selamanya terjadi sesuatu sehingga putusan itu seperti yang kita sebutkan tadi, tetapi mungkin karena hakim yang memiliki keyakinan dan yang memiliki kewenangan sebagai wakil Tuhan melihat 4 poin itu sebagai alasan untuk memberikan hukuman yang ringan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Salam bagi semua sahabat The Lawyer Bethel Channel. Semoga pembicaraan mengenai pidana mati yang tidak selamanya harus diputus dengan pidana mati, tetapi bisa bergeser menjadi pidana seumur hidup dan pidana selama 20 tahun, ada manfaatnya bagi kita semuanya. Salam, semoga Tuhan menyertai kita.